Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 Hukum Humaniter ingin memberikan penjelasan materi mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak tahun 2022 dengan isu serangan infrastruktur sipil, senjata terlarang, dan deportasi tawanan perang. Selamat menonton! Tahun 2025 menandai tahun keempat sejak invasi skala besar Rusia ke Ukraina. Berbeda dengan perang gesekan biasa, konflik ini telah menjadi laboratorium perang modern sekaligus ujian paling berat bagi hukum humaniter internasional. Data ACLED mencatat ratusan ribu korban jiwa, namun angka itu tidak menyentuh kedalaman penderitaan akibat pelanggaran hukum yang sistematis. Dalam video ini, kita akan membedah bagaimana prinsip distinction dan proportionality dilanggar, serta nasib para tawanan perang di tahun 2025. Memasuki latar belakang dan status konflik. Nah, memasuki tahun 2025, konflik ini memasuki fase baru. Tidak ada kebutuhan statis, namun ada eskalasi target yang lebih mengerikan. Pada April 2025, Presiden Zelensky terpaksa mendesak publik agar Rusia melindungi infrastruktur sipil, menawarkan gencatan senjata secara nyata. Namun, serangan tak kunjung reda bahkan pada September 2025. Rudal Iskandar buatan Rusia yang menghantam pusat pemerintahan di Kiev ditemukan mengandung komponen buatan US dan Eropa. Menunjukkan kompleksnya rantai pasok senjata modern, konflik ini jelas bukan perang lokal, tapi perang total yang berdampak global. Selanjutnya ada jenis konflik dan prinsip hukum humaniter internasional. Secara hukum, berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, konflik ini termasuk konflik bersenjata internasional. Karena Rusia sebagai agresor dan Ukraina sebagai korban agresi. Di dalam hukum humaniter internasional ada 4 prinsip utama yang harus ditegakkan, yaitu yang pertama ada distinction, di mana pembeda antara sasaran militer dan sipil. Yang kedua ada proportionality, yaitu kerugian sipil tidak boleh berlebihan. Yang ketiga ada precaution, di mana kewajiban pencegahan. Yang keempat ada humanity, yaitu adanya larangan penderitaan yang tidak perlu. Lalu pertanyaannya, apakah di lapangan ini masih dihormati atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, di analisis pelanggaran ini, jawabannya adalah berdasarkan temuan Komisi Penyelidikan Independen PBB pada bulan November 2025 dan OSCE pada bulan Oktober 2025, Rusia telah melakukan kejahatan serius. Yang pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan. Temuan investigasi PBB menegaskan bahwa serangan drone jarak pendek Rusia di wilayah Dnipro bukan sekedar insiden militer terisolasi, melainkan bagian dari pola serangan sistematis dan meluas yang secara langsung menargetkan penduduk sipil. Tindakan destruktif ini secara hukum memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity karena dirancang untuk menciptakan teror psikologis yang berdampak pada pembunuhan massal serta pemindahan paksa penduduk secara masif dari ruang hidup mereka. Eksekusi operasional yang terstruktur ini menunjukkan adanya kebijakan negara yang sengaja mengabaikan perlindungan populasi non-kombatan demi melemahkan ketahanan domestik Ukraina. Selanjutnya, serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur energi terus menjadi target serangan di Zaporizhzhia pada September tahun 2025 yang melukai 20 orang sipil, termasuk anak-anak. Selain itu, tawanan perang atau POW, laporan OSCE tahun 2025 menyimpulkan bahwa Federasi Rusia terlibat dalam pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, pengadilan yang tidak adil terhadap tawanan perang Ukraina. Mereka melanggar pasal 3 Konvensi Jenewa yang sama. Meskipun ada pertukaran tawanan pada Agustus tahun 2025, akses Komite Internasional Palang Merah Internasional ke penjara Rusia masih sangat terbatas. Lalu, apa respon dunia terhadap pelanggaran HAI di tahun 2025? Secara institusional, ada 3 pilar respon. Yang pertama, di ranah hukum. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat militer Rusia
termasuk komandan yang bertanggung jawab atas serangan terhadap infrastruktur sipil di Kyiv dan Kharkiv. Namun, karena Rusia bukan negara pihak statuta Roma, eksekusi surat perintah tersebut bergantung pada penegakan di wilayah negara pihak lain, sebuah skenario yang secara politis sangat sulit. Sementara itu, Mahkamah Internasional ICJ masih bergulat dengan yurisdiksi dan eksekusi putusan setelah tahun 2022 yang memerintahkan Rusia menghentikan invasi. Hingga September 2025, Rusia secara terbuka mengabaikan putusan tersebut. Yang kedua, di Dewan Keamanan PBB, mekanisme penegakan hukum mengalami apa yang saya sebut sebagai kelumpuhan aktor besar. Rusia sebagai anggota tetap telah menggunakan hak veto sebanyak 14 kali sejak 2022 untuk memblokir resolusi yang mengetuk agresinya. Bahkan upaya untuk membentuk tribunal khusus untuk kejahatan agresi masih terhenti karena perdebatan mengenai dukungan politik dari negara-negara barat dan non-barat. Ketiga, sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik. Uni Eropa dan G7 terus menjatuhkan sanksi sektoral terhadap energi, teknologi militer, dan sistem keuangan Rusia. Namun, celah rantai pasok terbukti eksis seperti ditemukannya komponen buatan AS dan Eropa dalam rudal Iskander yang menyerang Kyiv pada September 2025. Ini menunjukkan bahwa enforcement sanksi tidak sekuat retorika politiknya. Selanjutnya ada distorsi implementasi HI di Grey Zones. Ironisnya, seperti dikutip dalam jurnal Lex Generalis edisi Oktober 2025, kita sedang menyaksikan distorsi implementasi HI di Grey Zone. Apa maksudnya? Pertama, teknologi perang baru seperti drone otonom berbasis AI dan serangan cyber terhadap jaringan listrik sipil menciptakan accountability gap. Siapa yang bertanggung jawab jika algoritma drone salah membedakan rumah sakit sebagai target militer? HI belum secara eksplisit mengatur meaningful human control atas senjata otonom. Kedua, perang informasi dan disinformasi membuat pelanggaran sulit diversifikasi di lapangan. Rusia dan Ukraina sama-sama dituduh menggunakan narasi propaganda untuk menutupi pelanggaran masing-masing, meskipun bukti PBB secara konsisten menunjukkan skala pelanggaran yang jauh lebih besar dilakukan oleh Rusia. Pandangan kritisnya yaitu disinilah letak pandangannya. Masyarakat internasional terlalu fokus dalam medan perang dan retribusi hukum sesaat, tetapi lupa memperkuat mekanisme pasca konflik secara sistematik. Hingga November 2025 tidak ada mekanisme operasi global yang berfungsi efektif untuk korban sipil Ukraina. The Registry of Damage of Ukraine, sebuah lembaga yang dibina oleh Dewan Eropa, baru mengumpulkan sekitar 4.000 klaim dari total suspensi jutaan korban. Dana reparasi dari aset Rusia yang dibekukan sekitar 300 miliar masih terhambat oleh perdebatan hukum. Apakah penyitaan aset negara berdaulat tanpa pengadilan internasional final adalah bentuk countermeasure yang sah atau justru melanggar hukum imunitas negara? Dengan kata lain, kita memiliki banyak putusan pengadilan yang indah di atas kertas, tetapi tidak ada gigi untuk menegakkan di lapangan. Ini bukan kegagalan HI sebagai sistem norma, tetapi kegagalan politik negara besar untuk mendudukkan kepentingan geopolitik mereka demi supremasi hukum. Oke, kesimpulannya yakni konflik Rusia-Ukraina mengajarkan kita bahwa hukum bisa dilanggar, tetapi ia tidak pernah mati. Pelanggaran di tahun 2025 ini akan menjadi presiden untuk pengadilan masa depan. Sebagai calon sarjana hukum, tugas kita bukan hanya mengutuk, tetapi menghidupkan mekanisme akuntabilitas. Sumber informasi ini diambil dari laporan PBB, OSCE, serta jurnal ilmiah. Sekian, sampai jumpa di video. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.